Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Hidup tidak pasti, kematian itu yang pasti. Kematian itu yang pasti. Bhikkhu Sangga yang sangat saya muliakan, para romo ramani yang berkumpul di tempat ini, saudara-saudara semua yang hadir di Wihara Bodhigiri, maupun Anda semua yang mengikuti acara ini melalui media sosial YouTube Bodhigiri Balirejo. Kemudian juga Anda yang mungkin menyaksikan dokumentasi acara ini setelah beberapa lama berlangsung. Pada kesempatan ini kita bersama-sama melakukan rangkaian upacara puja bakti pelimpahan jasa. Saudara-saudara, puja bakti pelimpahan jasa pada kesempatan ini adalah merupakan yang pertama kali dilaksanakan di Wihara Bodhigiri. Biasanya puja bakti pelimpahan jasa ini setiap tahun kita laksanakan di Wihara Samaki Jaya Blitar. Tentu ada perbedaan upacara yang dilaksanakan di Bodhigiri dengan yang di Samaki Jaya Blitar. Hal yang paling utama, perbedaan yang paling penting adalah bahwa mulai tahun ini, upacara puja bakti pelimpahan jasa yang diselenggarakan di Bodhigiri ini tidak menggunakan nama-nama mendiang, sehingga Anda tidak menemukan satupun nama mendiang di sini. Juga tidak menuliskan nama-nama keluarga atau nama-nama donatur dari para mendiang. Hal ini karena kita melihat ataupun kita merenungkan asal mula upacara pelimpahan jasa yang kita ikuti dalam kesempatan seperti ini. Di dalam sumber dhamma disampaikan bahwa pada zaman Sang Buddha masih hidup, beliau pernah diundang untuk menerima dana, menerima persembahan dari Raja Bimbisara. Kemudian setelah Sang Buddha menerima jasa, menerima kebajikan, menerima persembahan dari Raja Bimbisara itu, beliau kemudian mengucapkan Anumodana Gata, yaitu syair ikut berbahagia atas kebajikan yang sudah dilakukan oleh Raja Bimbisara dan keluarga.
Namun setelah Sang Buddha meninggalkan istana, malam hari tiba, di istana terjadilah gangguan. Banyak suara-suara, banyak jerit tangis yang tidak diketahui sumbernya. Jadi Raja Bimbisara malah takut. Loh, saya barusan berbuat baik kok malah malam ini di istana terjadi ramai suara tapi tidak ada makhluk. Kadang-kadang mungkin di rumah Anda pun bisa terjadi seperti itu. Ya, karena ini dikenal dengan kedatangan makhluk halus. Ya. Nah, jadi Raja Bimbisara gak takut. Tapi mungkin di rumah kita semua belum tentu suara-suara. Bisa juga sih suara misalnya suara ada orang mengetuk pintu kamar kita. Tapi begitu dibuka tidak ada orangnya. Kadang-kadang kita kemudian takut. Kadang-kadang kita mendengar ada suara langkah kaki di luar kamar kita. Dan kita ketika keluar dipikir ada orang di dalam rumah selain kita, ternyata tidak ada. Dan kita juga takut. Kadang-kadang yang lebih ekstrim, ada juga gerakan benda-benda tertentu. Kalau di film mungkin gerakan korden. Nggak ada angin, kordennya kok goyang, kita takut. Ya, di dalam ruangan tidak ada angin kok, korden kainnya bergoyang. Atau kadang-kadang gelas bisa bergeser, tidak ada yang menyentuh, gelasnya bisa geser. Kita takut. Sama dengan Raja Bimbisara tadi. Wow, ada makhluk halus nih. Kemudian kita biasanya kalau sudah takut, kita baca-bacain doa supaya makhluknya pergi, jangan mengganggu. Demikian pula dengan Raja Bimbisara, berusaha untuk biar makhluk ini tidak mengganggu. Tetapi tetap makhluk itu datang bersuara tanpa ada bentuknya. Raja Bimbisara kemudian takut sekali. Dan seperti Anda kalau takut kadang-kadang juga pergi ke wihara cari para biku untuk bacain doa. Kalau biku 1 kurang manjur, besok panggil 3, kurang manjur lagi 10, kurang manjur lagi tambah banyak lagi. Demikian pula Raja Bimbisara. Dia datang kepada Sang Buddha dan menyampaikan, aduh, di istana ini terjadi kehebohan, ada suara tapi tidak ada makhluknya. Nah, karena Sang Buddha mempunyai kekuatan batin yang tinggi, maka beliau langsung memahami, ini makhluk-makhluk ini sebetulnya adalah keluargamu juga, kerabatmu juga, dari banyak kehidupan sebelumnya. Mereka itu pada zaman itu dipercaya oleh raja untuk memberikan dana kepada para biku, ya. Jadi karena pada saat itu ada 3 pangeran yang kepingin berbuat baik kepada para biku. Jadi dia minta kepada raja untuk, saya kalau bisa membantu ya para biku. Nah, kemudian 3 pangeran ini diberi kesempatan selama 3 bulan berdana kepada para biku yang ada di sekitar tempat istana mereka tinggal. Dan namanya pangeran, duitnya kan tidak terbatas. Jadi dia titipkan kepada petugas untuk, ini besok dimasakkan ya, yang enak-enak untuk para biku. Ada bendaharanya dan sebagainya.
Nah, kemudian bendahara mengeluarkan duit untuk dibelanjakan. Belanja beras, belanja sayur, belanja segala macam kebutuhan. Dan kemudian yang tukang masak ini di dapur istana dia masak besar-besaran. Tetapi kan mereka punya konsep, biku ini mudah dirawat. Jadi kita masak banyak, bikunya kasih sedikit aja, tidak akan protes. Anda kan kalau berdana makan, bikunya kan ya diem aja toh. Anda kasih apa kan dia diem. Jarang mengatakan, loh kok sedikit. Kok ngasihnya cuma segini. Ya itu pernah Anda dapat biku yang begitu? Tidak ada kan? Atau sama nira yang begitu? Tidak ada. Jadi kasih sedikit nasi kucing, ya dia mau juga. Ya nasi kucing kalau di Jawa Timur kan istilahnya nasinya dikit sekali. Kemudian ada daging ayamnya. Daging ayamnya seperti alisnya gadis yang masih remaja, jadi tipis sekali gitu. Nah, jadi jarang toh sama nira atau biku kemudian kamu, duh nasinya kok kayak ngasih makan kucing, saking sedikitnya. Nggak ada, ya sudah terima aja. Nah ini juga sama, mereka itu dari bagian dapur umum, bikunya kasih sedikit aja. Jadi kalau kita belanja empal, daging empal, lemaknya kasih bikunya aja, empalnya untuk kita, keluarga kita ya. Kemudian makanan yang enak-enak sudah untuk kita, yang sisanya baru kasih bikunya, toh diem-diem aja. Dan itu sering dilakukan dalam 3 bulan tersebut. Sehingga ketika mereka meninggal, mereka itu terlahir di alam menderita. Dan lama sekali dia di alam menderita ini. Karena keburukannya atau perilaku jeleknya ini. Sampai di satu masa Buddha tertentu, mereka ini ngeluh sekali, aduh saya ini sudah capek menderita. Saya ini di alam menderita ini, aduh ampun dah. Lalu Buddha pada zaman itu mengatakan, wah ini kamu masih karma buruknya banyak nih. Nanti ya, di zaman Buddha Gotama itu ada keluargamu, nah, si bendahara itu, karena bendaharanya ini baik sekali, itu nanti waktu itu jadi raja. Nah, kamu ditolong di situ nanti. Dia namanya nanti jadi Raja Bimbisara. Oh, oke. Jadi nunggu lagi. Karena Anda tentu tahu ya, zaman Buddha mencapai Buddha lagi. Jadi ada Buddha, kemudian ada Buddha lagi. Itu waktunya lama sekali. Karena seorang Buddha baru muncul kalau ajaran Buddha yang sebelumnya itu sudah punah. Sekarang Anda bisa merasakan kan, Buddha Gotama yang sekarang ini sudah 3.000 tahun, kan belum punah. Jadi nanti kalau mau muncul Buddha lagi itu masih nunggu lama sekali. Nah, ini juga begitu. Mereka di alam menderita itu nunggu lama. Dan akhirnya Buddha Gotama muncul di bumi ini. Dan ada keluarganya namanya Bimbisara Sungguhan. Wow, ini saatnya saya mendapat pertolongan. Bukan cuma saya, tapi kami semua yang sedemikian banyak makhluk menderita ini. Kesempatan ini untuk ditolong. Nah, jadi mereka kemudian ketika Raja Bimbisara mengundang Sang Buddha untuk menerima persembahan makan, mereka menunggu di dinding-dinding, menunggu di perempatan jalan, ya. Mereka nunggu. Nah, Raja Bimbisara persembahan kepada Sang Buddha. Terus, loh, kok nggak ingat? Sudah Sang Buddha terus pergi, kok nggak ingat? Wah, mereka jerit-jerit. Malam jerit-jerit. Wah, nah itu Raja Bimbisara takut. Nah ini
Sang Buddha kemudian menyampaikan itu keluargamu sendiri, kamu jangan takut. Ya. Nah, kemudian Sang Buddha membabarkan tadi Tiro Kuda Sutta yang tadi diterjemahkan dan Anda sudah mendengar bersama itu, bahwa mereka menunggu di dinding-dinding di perempatan jalan, dan ketika keluarganya mengadakan pesta, melakukan banyak hal untuk menyediakan makanan, minuman dan segala macam, mereka ini termasuk orang-orang yang makhluk-makhluk yang dilupakan. Ya, tadi di dalam Tiro Kuda Sutta itu Anda bisa nanti di rumah Anda baca sendiri terjemahannya, intinya seperti itu. Nah, kemudian gimana ya? Sang Buddha kemudian memberikan beberapa cara bahwa untuk menolong mereka ini enggak bisa, cuman menangis sedih enggak bisa, aduh keluargaku kok begini, enggak bisa. Tapi menolong mereka itu adalah dengan melakukan perbuatan baik yang disebut pelimpahan jasa. Kalau bisa melakukan pelimpahan jasa, mengingat jasa-jasa mereka, maka di alam kelahiran yang sekarang, mereka akan berbahagia, artinya mereka menanam pikiran baik, karena ikut berbahagia atas perbuatan baik seseorang. Ketika banyak melakukan pelimpahan, menerima pelimpahan jasa, berarti makhluk itu banyak melakukan kebaikan lewat pikiran. Dan ketika kebajikannya sudah cukup, kebajikan yang dilakukan lewat pikiran itu, maka matilah dia dari alamnya, lahir di alam yang lebih baik. Jadi, itu yang diajarkan oleh Sang Buddha, sehingga Sang Buddha kemudian menyarankan, besok ada pelimpahan jasa lagi ya, berbuat baik lagi, besok diundang lagi ke istana, ada pelimpahan jasa dan untuk keluargamu yang sudah dari banyak kehidupan sebelumnya itu. Ya, diceritakan jumlahnya sampai 84.000 jumlahnya. Kemudian Raja Bimbisara keesokan harinya mengundang Sang Buddha, memberikan persembahan dan melakukan pelimpahan jasa kepada para mendiang tersebut. Dan sejak saat itu sudah tidak ada lagi suara-suara yang mengerikan, tangisan, jeritan yang tidak ada makhluknya itu. Dan Raja Bimbisara menjadi bisa tidur nyenyak, bebas dari gangguan macam-macam. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, itulah yang menginspirasi kita untuk melakukan upacara pelimpahan jasa. Raja Bimbisara melakukan pelimpahan jasa kan untuk 84.000 orang atau 84.000 makhluk. Tentu tidak mungkin 84.000 itu ditulis satu persatu namanya. Bejo, Slamet, Tugiyo, siapa lagi? Tidak mungkin. Apalagi itu sudah ribuan kehidupan yang sebelumnya. Jadi, wah hari itu mungkin namanya lebih aneh daripada yang kita kenal hari ini. Nggak mungkin ditulis. Dari situlah kemudian kita melengkapi upacara puja bakti pelimpahan jasa ini dengan dilakukan di Wihara Bodhigiri tanpa tulisan. Kenapa saudara? Karena ada beberapa orang berpendapat, seperti tadi yang dibaca ya, sebetulnya berulang-ulang dibaca bahwa mereka yang menerima jasa ini kan terlahir di alam peta sebetulnya. Ya tadi kan diulang itu, kata peta itu berkali-kali di dalam terjemahan tadi disebutkan. Alam peta itu sebetulnya adalah alam yang kurang bahagia. Makanya alam peta ini adalah alam yang bisa menerima pelimpahan jasa. Satu-satunya alam yang bisa menerima pelimpahan jasa. Nah kemudian ada beberapa orang punya pendapat atau pandangan. Bante,
Kalau namanya ditulis, bapak saya ditulis, tiap tahun bapak saya ditulis, ibu saya ditulis, kakek saya ditulis, semuanya ditulis. Terus kita pelimpahan jasa. Berarti tiap tahun kakek saya, bapak saya, ibu saya, di mana nih? Di mana? Di alam peta. Nggak naik-naik pangkatnya nih. Didoain terus-menerus, di alam peta terus. Pandangan itu tidak salah juga loh. Kalau dari sudut dhamma, tidak salah. Mungkin kalau dari sudut kemanusiaan, ya saya masang namanya, saya masang fotonya kan untuk penghormatan. Itu tidak salah. Tetapi ketika kita memahami makna pelimpahan jasa itu sebetulnya adalah bisa diterima pelimpahan jasa itu oleh makhluk jenis peta, maka berarti kita ini kan di bawah sadar kita. Kok nggak diterima ya doa saya? Berarti kan kita mendoakan dia kan selalu di alam peta. Kalau diterima kita lega. Doaku diterima, pelimpahan jasaku diterima. Berarti sebetulnya dia di alam peta. Ketika orang tua meninggal, kita masih kecil, sudah sampai tua rambutnya ubanan, kok dia masih ngasih mimpi kita? Oh, berarti kan di alam peta terus nih. Duh, kasihan dong. Nah, saudara, oleh karena itu saudara-saudara, sekarang kita tidak pakai. Supaya apa? Supaya kita sekarang melimpahkan jasanya menjadi lebih luas. Kenapa demikian? Kita sekarang mengenal dhamma, kita sekarang praktek dhamma, ya sebagian di antara Anda ini sebetulnya adalah merupakan para umat dan simpatisan Buddhis yang akan mulai latihan meditasi. Mulai nanti malam atau besok pagi mulai meditasi untuk sampai seminggu ke depan. Anda sebagai manusia, Anda punya kesempatan berlatih meditasi, Anda punya kesempatan mengenal dhamma, bisa melatih melaksanakan Pancasila Buddhis minimal atau 8 sila dan seterusnya. Ini bukan sesuatu yang gampang. Di dalam salah satu khotbah Sang Buddha pernah menyampaikan dengan menggunakan kukunya, beliau menggores tanah. Lalu beliau bertanya kepada para biku, oh para biku, debu di kuku saya ini, karena menggores tanahnya kan pakai kuku, debu di kuku saya ini, dengan debu di seluruh bumi ini, banyak mana? Kalau Anda ditanya gitu, ada debu, kan kalau Anda gores tanah pakai kuku kan kukunya jadi hitam loh. Ya karena ada kotorannya. Terus kalau dibandingkan sama kotoran ataupun debu di seluruh bumi ini, banyak mana tuh? Banyak mana? Banyak yang di kuku kan? Banyak yang di kuku kan? Kan kukunya besar. Banyak yang di kuku apa bukan? Bukan kan? Jadi pasti banyak yang di bumi itu. Lah di kuku ini hanya sedikit sekali. Kemudian Sang Buddha menyampaikan, kesempatan satu makhluk menjadi manusia itu seperti perbandingannya debu di seluruh bumi, seluruh permukaan bumi dengan debu yang ada di kuku ini. Sangat-sangat sedikit. Jadi perjalanan hidup kita sampai jadi manusia seperti ini, perjalanan tiap orang ya, tiap makhluk menjadi manusia itu jarang sekali. Ya, jadi jangan ditanyakan, loh kenapa manusia sekarang banyak? Ya karena makhluknya kan masing-masing banyak. Tapi perjalanan dia sebagai manusia itu, bisa sampai sebagai manusia itu sangat sedikit. Dan kenapa dia bisa jadi manusia? Karena dia punya timbunan kebajikan yang banyak sekali. Perbuatan baiknya mencukupi dari banyak kehidupan sebelumnya. Dari mana kita bisa terlahir sebagai manusia karena dulu pernah berbuat baik itu dari mana? Dari didikan orang tua kita, dari keluarga kita,
dari teman kita, dari lingkungan kita, tetangga kita, guru kita, di banyak kehidupan sebelumnya. Karena mereka dulu membimbing kita, mengkondisikan mereka supaya kita ini selalu berbuat baik, maka kebajikan itu membuahkan kita terlahir di alam bahagia, yaitu dalam bentuk manusia, mengenal dhamma, bisa praktek meditasi, bisa praktek dhamma yang lain, dan seterusnya. Nah, mereka-mereka yang dulu pernah mendidik kita itu ada kemungkinan masih terlahir di alam peta loh. Di alam menderita. Nah, kepada mereka lah sekarang kita melakukan pelimpahan jasa. Nah, kita nggak tahu namanya, kita juga nggak bisa nulis, kita nggak tahu fotonya juga. Maka kita cukup mengucapkan tekad di dalam batin, semoga dengan kebajikan yang saya lakukan, semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya, leluhur-leluhur saya di banyak kehidupan sebelumnya, semoga mereka berbahagia sesuai dengan kondisi alamnya masing-masing. Nah, dengan cara seperti itu, maka kita sudah tidak menuliskan nama lagi, tapi kita tetap bertekad. Ya, Anda yang mungkin di sini ataupun Anda yang di rumah, boleh bertekad. Mungkin kepada sanak keluarga yang Anda kenal di kehidupan ini, silakan Anda mendoakan mereka supaya mereka berbahagia di alam kelahiran yang sekarang. Atau mungkin Anda mendoakan para leluhur, semua makhluk yang berhubungan karma dengan Anda di banyak kehidupan sebelumnya, semoga mereka berbahagia. Nah, inilah yang menginspirasi kenapa kita memindahkan tempat puja bakti kita, puja bakti pelimpahan jasa, dari Blitar sama Ki Jaya sampai di Biara Bodhigiri. Tidak ada nama seperti ini. Nah, saudara-saudara, sekarang pelimpahan jasa ini sebetulnya bertujuan untuk mengingatkan kepada kita bahwa kita ini sudah banyak kelahiran yang kita lewati. Jadi sebetulnya kematian itu sudah bukan sesuatu peristiwa yang menakutkan. Karena kita sudah ngalami berkali-kali. Masalahnya kita tidak ingat aja. Tapi kita sudah berkali-kali. Kemudian orang tua kita juga banyak sudah mereka pada meninggal. Ya, karena dari banyak kehidupan. Kemudian saudara, sekarang kita lalu merenungkan, mereka itu bisa meninggal, saya juga bisa meninggal, keluarga saya juga meninggal. Tentu kita sudah pernah tahu, ada keluarga-keluarga kita yang mungkin sudah meninggalkan kita ya, ada kita mungkin sudah tidak punya orang tua, mungkin kita tidak punya kakek nenek, kita mungkin ditinggal orang yang kita sayangi, teman kita, binatang kesayangan kita, tetangga kita, dan sebagainya. Kadang kita muncul kesedihan. Kalau kita ingat orang tua kita yang sudah meninggal, kadang kita lalu sedih, ya aku sekarang menjadi tidak punya ayah, atau tidak punya ibu, atau sama sekali aku tidak punya ayah dan ibu. Aku dulu disayangi kakekku, sekarang kakekku sudah nggak ada, aduh sedih sekali. Berpisah dengan yang dicinta itu memang menyedihkan. Sebaliknya bertemu dengan yang tidak kita sukai, juga kita tidak nyaman sekali diri kita ini. Ya, bertemu dengan orang-orang yang menjengkelkan, bertemu dengan situasi yang menyakitkan, kadang-kadang membuat kita juga nggak senang. Saudara-saudara, pelimpahan jasa seperti sekarang ini, upacara pelimpahan jasa ini, sebetulnya adalah untuk melihat, mengingatkan bahwa hidup itu berisi perubahan. Dulu saya punya orang yang saya cintai, satu ketika harus berpisah dengan saya. Mungkin ayah saya, mungkin ibu saya, mungkin pasangan hidup saya, mungkin tetangga saya, mungkin binatang kesayangan saya, dan seterusnya. Saya pernah cintai, pernah sayangi. Tapi satu ketika dia sudah berpisah, meninggalkan saya.
Sebaliknya saya juga mereka punya yang saya benci, entah musuh saya, binatang yang tidak saya sukai, tetangga yang menjengkelkan dan sebagainya. Saya pernah bertemu dengan mereka. Inilah ketidakkekalan. Saudara-saudara, kita menghadapi ketidakkekalan tidak bisa melawan ketidakkekalan. Kita tidak bisa melawan perpisahan dengan yang kita cintai, itu tidak bisa melawan. Kita tidak bisa melawan juga, menentang juga. Bertemu dengan yang tidak disukai tidak bisa melawan. Tetapi kita bisa menyiapkan pola pikir kita agar siap menghadapi perubahan. Bagaimana supaya kita siap menghadapi perubahan? Kalau Anda punya orang yang Anda cintai, binatang yang Anda cintai, binatang yang Anda sayangi, tetangga, teman yang Anda sayangi dan cintai, maka sadarilah bahwa suatu ketika kita pasti berpisah dengan mereka. Sebelum berpisah, kita harus melakukan yang terbaik untuk mereka. Melakukan yang terbaik untuk kebahagiaan mereka. Sehingga ketika perpisahan itu terjadi, saya tidak lagi kecewa, saya tidak lagi sedih, karena saya sudah melakukan yang terbaik untuk mereka yang saya sayangi. Sebaliknya, saya ketika mengingat mereka-mereka yang tidak saya sukai, yang sekarang belum datang, maka saya kemudian mengucapkan di dalam batin kalimat cinta kasih. Semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Terus kita isi pikiran kita dengan kalimat semoga semua makhluk bahagia. Agar ketika mereka yang kita tidak sukai datang, bukan kebencian yang muncul di dalam diri kita, bukan emosi yang muncul di dalam batin kita, tetapi kita kemudian mengucapkan di dalam batin, semoga kamu bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Biarlah permusuhan yang sekarang ini menjadi permusuhan yang terakhir, agar di kehidupan mendatang saya tidak ketemu lagi dengan kamu. Semoga kamu bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Sehingga begitu kita ketemu yang tidak disukai, tidak ada rasa kecewa, tidak ada rasa jengkel. Ya sudahlah, semoga kamu bahagia. Berpisah dengan yang dicinta, juga tidak ada rasa kecewa, tidak ada rasa jengkel, karena kita sudah merasa, saya sudah melakukan yang terbaik untuk mereka-mereka yang saya sayangi. Kalau kita bisa memahami itu, saudara, maka hidup kita ini nanti akan menjadi lebih bermakna. Karena kunci di dalam agama Buddha itu adalah hidup ini berisi perubahan. Di dalam Dhamma Sang Buddha menyampaikan, hidup ini tidak pasti. Kematian itu yang pasti. Kematian itu yang pasti. Hidup ini tidak pasti. Saat ini kita hidup. Sampai kapan kita hidup? Sampai malam ini? Minggu depan? 2 minggu lagi? Nggak ada yang tahu. Setahun lagi? 10 tahun lagi? Nggak ada yang tahu. Tidak ada jaminan. Tapi kematian itu pasti. Dan bait kematian itu pasti diulang 2 kali. Kematian itu pasti. Kematian itu pasti. Kita tidak pernah tahu usia kita sampai kapan, tapi kematian pasti datang pada kita. Kalau demikian saudara, kematian bukan hanya hidup kita selesai ya, tetapi perpisahan. Perpisahan dengan yang dicinta, sehingga bertemu juga dengan yang tidak kita sukai. Jadi kematian itu bisa terjadi setiap saat. Ketika kita acaranya selesai, sebetulnya acara ini juga menemukan kematian, perpisahan dengan yang kita sukai. Suasana yang nyaman, suasana yang sejuk, ya Anda merasakan ya udara yang sejuk, nyaman. Kita juga akan berpisah dengan ini semua ketika acara selesai. Berarti ini adalah kematian. Kematian di tempat ini. Kemudian kita nanti
ikut misalnya latihan meditasi atau ada yang pulang ke rumah, ini para peserta ada yang pulang ya ke rumah masing-masing, berarti Anda sudah tidak ada di sini lagi dan Anda lahir di rumah Anda. Tapi ketika besok Anda meninggalkan rumah untuk pergi ke tempat lain, berarti Anda sudah tidak ada lagi di rumah. Kematian itu, perubahan itu terjadi di rumah Anda. Demikian seterusnya setiap waktu. Dan mumpung kita masih bertemu dengan orang-orang yang kita cintai dan kita sayangi, inilah kesempatan kita melakukan yang terbaik. Kita selalu mempersembahkan yang terbaik. Ada makanan yang terbaik, ada buah-buahan yang terbaik, ada bunga yang terbaik, ada dupa yang terbaik. Kita kepada mereka yang tiada sudah melakukan persembahan yang terbaik. Apakah kita sudah melakukan yang terbaik kepada mereka yang masih ada di sekitar kita? Orang tua kita, keluarga kita, teman kita, kesayangan-kesayangan kita. Apakah kita sudah melakukan yang terbaik? Mereka yang jauh kita sudah perhatikan. Mereka yang dekat harus sangat kita perhatikan. Yang jauh kita perhatikan setahun sekali pada upacara semacam ini. Yang dekat kita perhatikan setiap saat. Oleh karena itu mulai sekarang sampai selama-lamanya Anda perhatikan pikiran Anda perhatikan ucapan Anda perhatikan perbuatan Anda. Apapun yang Anda lakukan, ucapkan dan pikirkan untuk mereka yang Anda sayangi, lakukanlah demi kebahagiaan mereka. Dan Anda perhatikan pikiran Anda, ucapan Anda, dan perbuatan Anda. Apapun yang Anda lakukan untuk mereka yang tidak Anda sukai, pancarkanlah cinta kasih kepada mereka. Ucapkanlah semoga semua makhluk bahagia. Agar kita tidak menanam benih permusuhan di kehidupan selanjutnya. Hidup tidak pasti. Kematian itu yang pasti. Kematian itu yang pasti. Perubahan itulah yang pasti. Karena itu, marilah kita bersiap menghadapi perubahan, sehingga upacara Puja Bakti Pelimpahan Jasa pada kesempatan ini akan mengubah pola pikir kita untuk lebih siap menjadi orang yang lebih baik kepada yang kita cintai, dan siap menerima mereka yang tidak kita sayangi dengan pikiran netral, pemancaran cinta kasih. Semoga dengan kebajikan yang kita lakukan ini, para leluhur semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita di banyak kehidupan-kehidupan yang sebelumnya, semoga mereka selalu berbahagia. Semoga keluarga kita yang berada di sekitar kita, para mendiang yang kita kenal, semoga dimanapun mereka terlahir, semoga mereka berbahagia. Semoga orang-orang yang kita sayangi dan kita cintai yang masih hidup, semoga dengan perbuatan kita, dengan pikiran kita, dengan ucapan kita, semoga mereka juga berbahagia. Semoga mereka-mereka yang kita tidak sukai, yang sudah pernah kita ketemu ataupun yang akan kita temui di masa yang akan datang, semoga dengan pancaran cinta kasih ini, mereka pun akan selalu berbahagia di dalam kondisi apapun juga. Semoga Anda semua selalu berbahagia, semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, akan memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabbe sata bhavantu sukitata. Sadu, sadu, sadu.